pagi saudara semua. Minggu lalu saya nggak ada di sini, tapi saya dengar saudara diberkati dengan luar biasa dengan Pak WP. Bahkan Pak WP pun dia bilang diberkati sekali dengan saudara dan diberkati sekali dengan para sukarelawan yang begitu luar biasa. Saya mau mengucap syukur kalau kita ini dikelilingi dengan orang-orang yang luar biasa dari worship team, usher team, multimedia, lighting. Come on, mereka jarang dihargai. Mari sama-sama kita hargai mereka semua. Amin, saudara. Amen. Amen. So, saudara, sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, ini adalah minggu yang ketiga kita masuk ke dalam khotbah berseri Hidup Komunitas Gereja yang berpusat pada Kristus Gospel Center. Yuk kita sama-sama baca yang menjadi ayat kunci kita adalah 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Kita baca sama-sama. Semuanya ya, 1, 2, 3. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ayat 3-6. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti perintahnya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mari sama-sama kita berdoa sebentar. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah hari ini bukan hanya pengetahuan yang kami terima, tetapi sebuah pewahyuan, sebuah rema. Kami berdoa Tuhan, tidak ada seorang pun yang Facebookan, Instagraman, mikirin habis ini mau makan di mana. Tetapi yang ada adalah sebuah konsentrasi di mana Engkau mencengkram dan Engkau merangkul mereka semua dengan hadirat-Mu dan Roh Kudus-Mu berbicara. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Saudara pernah nggak saudara salah mengerti? Saudara ngomong A, tapi sama orang dianggap A saudara itu B. Pernah saudara seperti itu? Nah, salah mengerti itu akan mengakibatkan orang jadi gagal paham. Ini saya ada gagal paham dalam kamus bahasa gaul. Wah, gagal paham mengandung pengertian keadaan di mana jika seorang mengalami kurang mengerti atau kurang memahami sebuah topik, berita, pembicaraan atau informasi yang didapat. Gagal paham itu beda dengan salah paham. Kalau gagal paham ada keinginan untuk memperbaikinya, menyimak ulang informasi yang didapat. Tetapi kalau salah paham biasanya karena ego dan gengsi, kita mempertahankan pengertian atau penalaan kita meskipun kita salah. Nah, itu salah paham, punya paham yang salah. Gagal paham. Nah saudara, gagal paham ini seringkali terjadi antara suami dan istri, cowok dan cewek. Jadi ini cocok kalau saudara sudah kawinnya lama, Anda pasti tahu maksud saya apa. Kalau saudara yang masih baru pacaran, masih gimana-gimana gitu, saudara pasti bingung gitu saudara. Nah, saya udah minta izin sama istri saya untuk memberikan beberapa contoh begitu saudara ya. Saya sama istri saya kadang-kadang saya itu harus harus figure out. Ini dia ngomong ini ada kodenya atau enggak ya gitu saudara. Karena kalau cewek ngomong itu hati-hati saudara. Karena dia ngomong A itu belum tentu A begitu. Misalnya saya kasih contoh adalah kata terserah. Nah saudara, kalau kata terserah itu macam-macam tuh. Saudara, kamu mau makan apa? Terserah gitu. Oke, kita pergi ke warteg beneran begitu saudara ya. Terus dia merengut-merengut, kenapa gitu. Terus dia jawab begini, gak apa-apa. Nah itu juga saudara, gak apa-apa, terserah. Ini susah saudara. Karena terserah itu tersirat makna-makna yang luar biasa. Karena bisa saja bilang terserah, kan mestinya kamu tahu aku sukanya pasta. Cia gitu, bukan warteg. Tapi sama saudara dibawa warteg sehingga dia merengut. Kalau ditanyain kamu kenapa? Terus dia jawab gak apa-apa. Itu artinya ada apa-apa, begitu saudara ya. Jadi seringkali saudara, kalau saudara nggak mengerti, saudara salah mengerti, saudara akan menginterpretasikan sesuatu dengan pengertian yang salah. Sehingga apa yang saudara lakukan, motivasinya juga salah saudara. Misalnya ya, saya pernah ingat nih, ini Valentine
saya guyonan gitu sama istri saya gitu. Karena saya masih ingat, dia dulu pernah ngomong gini, orang ngasih bunga, ngasih bunga itu sayang ya. Bunga dikasih paling cuma 3 hari udah habis itu layu gitu saudara. Jadi saya pikir, tepaan, gak suka bunga. Yes gitu saudara. Saya mikir dalam hati gitu. Saya bilang, iya ya saya setuju saja. Iya lu sayang ya buang-buang duit. Iya ya saya setuju, dia juga setuju gitu. Tapi itu sudah lama saudara. Akhirnya Valentine terus saya tanyain dia, kamu mau bunga? Terus dia bilang apa? Terserah. Nah kalau terserah kan saya ingatnya dulu. Ya sudah gak usah bunga-bungaan kan. Saudara ya sudah gak ada kartu, gak ada bunga, gak ada dinner, gak ada apa-apa saudara. Ya sudah Happy Valentine's Day, tak cium. Celuk gitu sudah saya pergi gitu saudara. Ternyata seharian ada sesuatu yang kurang pas begitu saudara. Kenapa sih? Aku tanyain kenapa? Terus jawabnya gak apa-apa gitu saudara. Aku gak apa-apa saudara. Tapi setelah dites, didedes gitu saudara ya. Ditanya-tanyain ya kan. Bolehlah sekali-sekali kita sudah lama kamu nggak pernah romantis sama aku, nggak pernah beliin bunga. Loh, katanya nggak suka bunga, sekarang kok mau? Jadi saudara, jangan salah mengerti. Kenapa saudara? Karena kadang-kadang kalau kita salah mengerti, maka kita juga salah melakukan, motivasi kita salah, akhirnya hasilnya juga salah. Nah saudara, hari ini saya mau berbicara tentang salah mengerti. Kadang-kadang kalau kita baca firman, kalau kita tidak tahu maksud dari firman itu, kalau kita tidak mengerti apa yang Tuhan maksudkan secara global gambarannya bagaimana, kita bisa salah mengerti. Dan kalau saudara salah mengerti, maka saudara akan gagal paham. Jadi jangan gagal paham, jangan salah mengerti. Kalau nggak mau gagal paham, jangan salah mengerti. Katakan pada kanan kirimu, kamu jangan salah ngerti ya. Nah, amin saudara. Jangan gagal paham ya. Amin saudara. Saya yakin hari ini kalau saudara mendengar, karena begini saudara, kalau saudara tidak mengerti, Anda ngomong sesuatu, orang lain mendengarnya bisa menangkap sesuatu yang merupakan bukan maksud Anda sama sekali. Saya rasa Rasul Yohanes, seorang rasul yang menulis banyak tentang kasih Yesus, sering disalah mengerti. Dan kalau Anda membaca tulisan Rasul Yohanes tanpa tahu konteks aslinya, Anda juga akan salah mengerti. Dan hari ini kita akan membahas 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6 supaya Anda jangan salah mengerti. Artinya hidup komunitas keluarga gereja yang berpusat pada Kristus itu apa saudara? Karena kalau saudara salah mengerti maka Anda akan kehilangan makna. Anda akan gagal paham sehingga saudara melakukan segala sesuatu motivasinya salah. Sehingga apa yang terjadi saudara jadi capek jadi orang Kristen. Saudara akhirnya mengejar sesuatu yang tidak pernah mestinya Tuhan mau saudara kejar. Dan saya mulai dengan ayat yang ketiga dulu. Tadi kita sudah baca dari 1, 2 dan ayat yang ketiga saya loncat saudara. Coba saudara baca. Saya akan bacakan buat saudara, saudara simak. Oke? Kalau saudara hashtag itu. Hashtag menyimak, begitu saudara ya. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia tetapi dia tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saudara lihat dari tadi menuruti, jikalau, barang siapa. Ayat yang kelima, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Bahkan di ayat yang ke-6 dibilang barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Banyak yang mengartikan, menginterpretasikan ayat ini dengan salah. Sehingga saudara punya pengertian yang salah. Di Alkitab terjemahan New King James, judul dari ayat yang ketiga, ada yang punya New King James? Kalau saudara buka Holy Gadget saudara, ada yang punya New King James? Saudara, ada New King James? Istri saya, coba ada yang lain lagi. Kalau nanti istri saya nanti dikirain saya kong kali kong gitu saudara ya. Ada yang punya, oke, New King James. Judulnya apa ayat yang ketiga? The test of knowing Him. The test of knowing Him. Artinya ini tanda orang yang mengenal Dia. Tetapi, dengarkan saya, semuanya lihat sini. Banyak orang salah mengerti ini adalah syarat keselamatan. Nangkep?
Orang ini seringkali salah mengerti akan waktu membaca ini. Kalau kamu mau selamat, maka kamu harus menuruti perintah-perintahnya. Kalau kamu mau selamat, kamu harus menuruti perintah-perintahnya. Nah, salah pengertian ini bisa fatal, saudara. Karena Rasul Yohanes bukan memberi persyaratan untuk diselamatkan atau persyaratan untuk mempertahankan keselamatan. No. Rasul Yohanes bukan berbicara tentang kamu harus supaya kamu bisa masuk surga. Bukan itu yang dikatakan. Kalau Anda salah kaprah, maka Anda bisa gagal paham. Jangan salah mengerti. Katakan sekali lagi kepada kanan kirimu, jangan salah mengerti ya. Amin, saudara. Jangan salah mengerti. Karena Yohanes di sini berbicara ini, saudara. Tanda ini bukan persyaratan untuk diselamatkan Yesus, tetapi tanda apakah kita mengenal Yesus. Beda, saudara. Kalau saya tidak jelaskan kepada Anda bisa mengerti. Ini bisa dijadikan to-do list supaya kita bisa mempertahankan keselamatan yang kita terima. Atau bisa meraih perkenanan Tuhan dan keselamatan itu sendiri. Jangan salah mengerti. Rasul Yohanes di sini mendeskripsikan rema persahabatan. Rema apa, saudara? Persahabatan. Bukan rema keselamatan. Rema apa, saudara? Persahabatan, bukan rema keselamatan. Bagi saudara yang nggak tahu rema, kalau saudara baca firman Tuhan itu bahasa Yunaninya adalah logos. Waktu saudara baca firman Tuhan, saudara ada Roh Kudus. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa yang baru? Roh saudara diperbaharui. Di dalam hidup saudara ada Roh Kudus. Roh Kudus itu juga roh firman. Waktu saudara baca firman, logos itu huruf mati. Waktu saudara baca firman dan Roh Kudus ketemu dengan firman, Roh Kudus berbicara kepada saudara melalui firman itu. Itulah yang dinamakan logos, jadi rema. Yohanes sedang berbicara kepada kita semua bukan rema untuk mempertahankan keselamatan. Bukan rema untuk selamat, tetapi rema persahabatan. Amin, saudara. Sekarang sudah ngerti ya. Dia tidak bilang kalau kamu tidak menuruti perintahnya kamu tidak selamat. Bukan, dia nggak bilang begitu. Dia juga tidak bilang kalau kamu tidak menuruti perintahnya kamu kehilangan keselamatanmu. Dia juga tidak bilang begitu. Tetapi banyak orang salah mengerti. Amin, saudara ya. Kok Pastor Mike bisa tahu? Yang benar aja, itu kan ngomongnya begitu, saudara. Begini, saudara. Karena ada begitu banyak ayat-ayat yang lain yang juga ditulis oleh Yohanes yang berbicara mengenai rema syarat keselamatan. Nangkep, saudara? Ada begitu banyak ayat-ayat yang lain. Contohnya yang nulis Yohanes. Yohanes 3 ayat 16. Ayo kita baca sama-sama. Nggak usah dikasih ini pun mungkin saudara udah hafal ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya, stop dulu, setiap orang yang apa? Menuruti perintah-perintahnya? Menuruti perintah-perintahnya? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus yang memberikan saudara keselamatan. Amin. Percaya, katakan sama-sama percaya. Percaya, bukan menuruti perintah-perintahnya. Kalau saudara berusaha menuruti perintah-perintahnya supaya selamat, saudara semua gak selamat. Gak ada yang selamat. Karena sepandai-pandainya kita, pasti akan jatuh. Sehebat-hebatnya, sesuci-sucinya kita, kalau kita melanggar 2 atau melanggar 1, semuanya sudah dilanggar. Amin, saudara. Gak ada yang bisa selamat, gitu saudara. Yohanes juga nulis ini, saudara. Yohanes 5:24. Ini semua yang menulis Yohanes. Karena dia saat itu sedang berbicara tentang rema keselamatan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan, ayo sama-sama kita baca yang merah. Percaya kepada dia yang mengutus aku. Apakah menuruti perintah-perintahnya? No. Apa, saudara? Percaya. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Wow, saudara, ini luar biasa sekali, saudara. Dan ada satu lagi, saya cuma pilih 3. Karena ada begitu banyak. Begitu banyak. Tapi kalau saudara nggak ngerti, saudara bisa salah mengerti dan gagal paham.
Yohanes 6 ayat 35. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya, katakan sama-sama percaya. Percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang membuat saudara tidak lapar dan tidak haus lagi. Nah, kalau saudara lapar, kalau saudara haus, jangan-jangan Anda percaya yang salah. Jangan-jangan Anda salah mengerti. Amin. Hari ini saya ingin kita mempunyai hidup yang berpusat pada Kristus. Nah, jadi saudara, seperti tadi saya sudah katakan, inti dari surat Yohanes 1 Yohanes 2 tadi bukan syarat keselamatan, tetapi tentang persahabatan. Karena dari pasal yang pertama dibilang koinonia. Koinonia itu adalah persekutuan. Kalau saya bisa balik, inti kekristenan itu bukan hanya diampuni, diselamatkan, dan dipulihkan. Itu semua pasti terjadi kalau saudara percaya sama Kristus. Amin. Yang Yohanes mau katakan, look, kamu sudah diselamatkan. Yes. Kamu sudah diampuni. Yes. Kamu sudah dipulihkan. Yes. Kamu sudah disembuhkan. Yes. Saya mau mengundang kamu. Kamu mau enggak kenal sama yang mengampuni kamu? Kamu mau enggak punya persekutuan dan persahabatan dengan yang memberikan kamu pemulihan? You mean Yesus? Yes. Dia bukan cuman Tuhan. Dia bukan cuman Allah yang ada di sana yang sudah naik ke surga. Tetapi dia ingin bersekutu dan bersahabat dengan saudara dan saya. Wow. Amin saudara. Ini luar biasa saudara. Kalau ada dari Anda yang berpikir bahwa saudara datang ke gereja untuk supaya diampuni. Amin, saya percaya itu. Tapi saya mau memberikan penjelasan kepada saudara bahwa gereja ini ada. Bukan cuma supaya saudara diampuni, dipulihkan, diberkati. Tetapi gereja ini ada karena kita sedang diundang. Bukan hanya untuk menerima pengampunan, tetapi diundang untuk bersahabat dengan Tuhan yang Maha Pengampun itu. Amin saudara. Itu yang menjadi inti dari kekristenan, itu yang dikatakan kepada Yohanes. Dan dia mengawali pasal ini dengan mengingatkan saudara dan saya akan pengampunan yang saudara sudah terima di dalam Yesus. Coba lihat ayat yang pertama dan yang kedua. Luar biasa sekali. Ini Yohanes lagi ngomong, look, kamu anak-anakku. Dibilang apa saudara? Anak-anakku. Artinya saudara bukan jongos, saudara bukan budak, saudara bukan orang durhaka. No, dibilang anak-anakku. Hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Maksudnya apa? Orang yang bersahabat dengan Kristus, dia lama-lama dengan sendirinya, gak ngoyoh, dengan sendirinya akan gak suka dengan dosa. Saudara, saya pergi berbagai macam care group. Beberapa care group saya kadang-kadang keliling, saya ngobrol dengan orang. Saya ngelihat banyak orang berubah hidupnya. Dia bahkan ngomong sama saya, dulu ya saya ini ke gereja segala macam ya. Tapi keinginan saya untuk berdosa itu kuat sekali. Tapi terus terang, saya dengerin Injil yang sebenarnya. Ternyata pikiranku itu kualek kabeh pastor. Dia ngomong gitu saudara. Banyak yang ngomong gini. Kualek, maksudnya apa kualek? Saya sekarang tiba-tiba gak kepingin. Teman-teman saya ngajain, teman-teman saya bisnis, semua segala macam. Ngajain kemana, ke Jakarta kemana, clubbing, pijet plus-plus. Apalagi lah macam-macam. Oh gak apa-apa, bojomu kan di sana Surabaya. Ya yes, gini. Tapi kok keinginannya hilang. Dari mana itu saudara? Ada Yesus di dalam hidup saudara. Amin saudara. Saudara bukan ngomong gini kan, aku gak mau selingkuh, aku gak mau. Akhirnya saudara selingkuh sungguhan. Karena yang saudara pikirkan adalah aku gak mau, aku. Fokusnya aku saudara. Tetapi firman Tuhan bilang, loh kalau kamu gak mau berbuat dosa, kamu pandang Yesus. Kamu bersahabat dengan dia, maka dia yang akan mengubah saudara. Amin. Gak ngoyo. Tiba-tiba desire-mu berubah. Tapi yang keren ini saudara. Namun, firman Tuhan berkata apa? Namun, dia tahu kamu itu masih lemah kadang-kadang.
Kalau lagi bete, tadi seperti ceritanya, pendeta juga bisa bete, saudara. Saudara, apa cuman saya saja yang bisa bete? Saudara nggak pernah bete? Kita semua pernah bete. Kita lemah. Kita pas lagi, yang wanita-wanita pas lagi datang bulan, waduh. Perlu berbahasa roh lebih banyak begitu saudara ya. Seorang berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa. Lihat, kita baca yang merah. 1, 2, 3. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Tepuk tangan dulu dong buat pengantara. Amin. Dibilang parakletos, artinya comforter. Kalau kita jatuh, Roma 8 ayat pertama bilang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau kita jatuh, kebenaranmu tidak hilang. Statusmu sebagai anak tidak pernah hilang. Engkau tetap anak Allah. Keselamatanmu aman karena engkau punya parakletos. Parakletos itu kalau misalnya saya sebagai anak, saya pernah cerita ini saudara, saya berdosa, saya salah sama papa saya. Saya malu sekali ngadep papa saya, aduh. Sudah salah begini dia masih begitu baik, aduh sungkan. Aduh aku masuk sembunyi aja. Mama saya itu seperti parakletos, dia datang. Mike, kenapa kamu sedih ya, kamu merasa bersalah ya. Parakletos itu memberikan comfort, it's okay. Papa ndak marah, ayo sama-sama yuk kita ngadep apa yuk. Kamu is okay, just datang kepada dia. Parakletos itu seperti itu saudara, comforting. Jadi Yohanes bilang sama saudara, kalau kamu salah, kamu sempat keras, kamu sempat iri hati, kamu sempat sombong, egomu besar. Kamu datang kepada Tuhan, Tuhan, aku ini belum sempurna. Disitulah Yesus Kristus datang. Yang keren ini, Yesus Kristus yang adil. Kalau bahasa Inggrisnya lebih jelas, Jesus Christ the righteous. Yesus Kristus yang adalah kebenaran. Dia memberikan kepada saudara kebenaran itu lagi. Yes. Sehingga apa yang gak benar dibenarkan sama Yesus. Wow. Amin saudara. Gak ada matinya saudara. Gak ada kalahnya. Artinya saudara aman di dalam Kristus. Amin saudara. Saudara pernah merasa, aduh aku gak layak. Memang kita gak ada yang layak. Yang membuat saudara layak itu Yesus yang adalah kebenaran itu. Dialah parakletos saudara. Amin. Dan dibilang, ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Pendamaian. Saudara didamaikan dengan Allah. Didamaikan dengan cara bagaimana dia menggantikan apa yang saudara mestinya, layaknya menerima. Dia ganti. Diganti dengan kehidupannya Yesus yang tidak berdosa itu. Yang sempurna. Yang sempurna justru dihukum. Yang sempurna justru disiksa. Untuk apa? Segala dosa kita. Dan bukan dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Wow, luar biasa saudara. Ini pendamaian, ini kita gak bisa mendamaikan diri kita sendiri dengan Tuhan. Tetapi Tuhan yang mendamaikan kita melalui anaknya. Dosa sudah dikalahkan. Yang setuju katakan amin. Dosa sudah diampuni. Dosa sudah diselesaikan. Kalau kamu percaya. Amin. Saudara percaya? Saudara anak-anak Tuhan, amin saudara. Nah, maksud Yohanes adalah, sekarang kamu sudah tahu ya, kamu sudah diampuni. Kamu punya parakletos. Kamu sudah diselesaikan dosanya. Waktu Yesus berkata, sudah selesai. Sudah diampuni. Maut, di mana sengatmu? Tidak ada. Maut sudah dikalahkan. Semuanya sudah diselesaikan. Dengan pemikiran itu, sekarang kamu baca ayat yang ketiga. Banyak ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya dalam nama anak. Salah. Bukan ini saudara. Nah ini saudara. Dan inilah tandanya. Oke 1, 2, 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Nah saudara begini. Banyak orang waktu baca ini dia langsung bilang berarti saudara. Berarti pastor kita harus membuktikan dong. Kalau kita ini sudah diampuni.
Kita harus membuktikan dong. Kalau kita ini mengenal Tuhan. Kita harus membuktikan dong. Kalau kita ini sudah diselamatkan. Saudara, banyak orang yang mempunyai salah pengertian seperti ini. Tetapi saudara lihat bahasa Inggrisnya di sini. By this we know that we have come to know. To know di sini adalah ginosko. Katakan sama-sama ginosko. Ginosko. Ginosko itu artinya apa? Adam ginosko Hawa punya anak. Saya ginosko Novi punya anak. Ginosko itu kenal, bersahabat, bersekutu, intim. Sehingga kamu mengeluarkan buah. Itu yang dimaksud, saudara. Tapi banyak orang kan salah mengerti ini, saudara. Banyak orang salah mengerti. Oh, itu terlalu mudah. Nggak masuk akal, pastor, masa sih? Itu terlalu mudah. Perlu diapakan? Dibuktikan. Seakan-akan Yesus di surga. Buktikan cintamu padaku. Gitu, saudara. Apakah Yesus seperti itu? Wong dibilang, waktu kamu masih berdosa, dia sudah mati buat kamu. Masa tiba-tiba dia sekarang bilang, buktikan cintamu padaku gitu, saudara. Buktikan gitu. Saudara, ini bahaya kalau saudara salah mengerti ini. Karena itu saya perlu khotbah ini. Karena kenapa kok ini bahaya kalau salah mengerti ini? Bahayanya gini, saudara. Banyak orang percaya kepada Yesus, tetapi dalam kepercayaan mereka tetap tidak yakin dan tidak aman dalam kepercayaan mereka. Jadi mereka selalu bertanya-tanya. Mereka selalu tidak tenang. Sepertinya mereka hidup di antara, aku selamat dah yo. Kalau aku selamat, aku mesti tak bukti no. Aku ini anak enggak ya? Aku bersahabat enggak? Kalau enggak aku perlu tak buktikan. Kalau Anda perhatikan, salah pengertian ini mengapa begitu banyak orang juga salah motivasi dalam melakukan segala sesuatu. Datang ke gereja, melayani Tuhan. Percaya enggak? Ya aku mestinya percaya, cuma enggak tahulah, ya wis lah. Ya saudara, akhirnya saudara enggak pernah tenang hidupnya. Banyak orang punya motivasi yang salah melakukan segala sesuatu untuk membuktikan. Saudara, kalau saudara punya motivasi yang seperti ini, saya berdoa supaya hari ini supaya saudara tidak gagal paham lagi, tapi saudara mengerti. Amin, saudara. Wah, aku enggak pasti. Aku harus membuktikannya, aku harus melakukan semua ini itu. Karena takut kalau enggak nanti dikirain Tuhan itu belum menyelamatkan aku. Waduh, gimana? Seakan-akan Yesus itu ngomong kayak nyangking kita gini. Ayo buktikan. Begitu. Nah saudara, enggak heran banyak sekali orang yang mengaku Kristen tetapi begitu tidak aman, tidak pasti, cemas dan galau. Halo? Saudara pernah ketemu sama orang-orang seperti ini? Mungkin saudara sendiri seperti itu. Saya bertahun-tahun seperti itu. Bukan cuma bertahun-tahun. Berdekade-dekade saya seperti ini. Pastor cik tuwe erek gitu. No. Saya at least punya 2 dekade. Persis seperti ini. Ya udahlah, aku nanti ke gereja lah. Nebus dosa. Pernah saudara ketemu sama orang yang ngomong seperti itu? Ya wis lah, aku altar call. Tak ngangkat tangan. Supaya aku mendapatkan kembali perkenanan Tuhan. Nek perlu didoake pendeta cek no selamat, cek no diberkati. Halo? Sering dengar gitu? Tapi saudara, kalau saudara baca tadi 1 Yohanes 2, kan dibilang apa saudara? Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Saudara udah punya Parakletos, jadi aman. Katakan sama-sama aman. Katakan pada kanan kirimu. Yang pasti, amin saudara, pasti, amin. Ada kepastian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat Anda percaya kepadanya, engkau tidak akan binasa, tapi engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Amin saudara. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin saudara. Dia cukup, Yesus itu cukup. Bahkan firman Tuhan berkata, ini tadi ayat yang kita hampir baca. Oke, kita baca semuanya sama-sama. 1, 2, 3. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu. Stop dulu, siapa yang menuliskan? Yohanes. Saya loncat 3 pasal. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu. Apa? Supaya apa? 1, 2, 3. Supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Tahu itu artinya oida, sadar, kenal, melihat, memiliki. Dan oida itu dikatakan perfect tense, artinya sekali sampai
selama-lamanya. Wow. Amin saudara. Pasti. Jangan salah mengerti. Jangan gagal paham. Engkau melakukan segala sesuatu bukan untuk membuktikan. Amin saudara. Wow, ini luar biasa sekali saudara. Jadi bahasa aslinya itu berkata sangat berbeda saudara. Nah saudara tadi dibilang bahwa inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Menuruti itu ada konotasi yaitu tadi membuktikan. Tetapi kalau bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya mirip tapi lebih soft. If we keep His commandments. Artinya kalau kamu keep itu apa ya? Nyimpen. Nah ini saya punya dompet. I keep my wallet. Menyimpan. Tetapi bahasa aslinya adalah tereo. Tereo itu watch. Mengamati. Terus menerus, continue. Memperhatikan. Mengobservasi. Beda ya saudara ya. Jadi beda banget. To watch. Continue. Terus menerus memperhatikan. Artinya begini, kalau kita kembali kepada sini. Barang siapa berkata aku mengenal dia. Tetapi ia tidak memperhatikan perintahnya. Terus menerus mengamati perintahnya. Ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tidak peduli dengan firman. Tidak memperhatikan. Saudara gimana sih keep? Gimana tereo? Katakan sama-sama tereo. Tereo itu keep. Artinya memperhatikan. Terus menerus mengamati. Memikirkan. Lihat. Tetapi barang siapa tereo. Memperhatikan firmannya. Barang siapa mempelajari firman-Nya, terus menerus melibatkan Kristus dalam hidupnya, ini bahasa bukan bahasa syarat, tetapi bahasa persahabatan. Amin saudara. Bahasa persahabatan. Dengan orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Maksudnya dia makin lama makin sadar bahwa Allah mengasihi dia. Nangkep saudara ya sekarang. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia. Persekutuan dengan dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib. Kata wajib ini bukan wajib. Sudah selayaknya kamu ini pasti hidupnya mirip persis seperti Kristus. Itu yang dimaksudkan Yohanes. Amin saudara. Jadi yang menjadi inti dari semuanya ini adalah bahasa persahabatan. If we keep. Tereo, keep, nih kalau saudara lupa semuanya, keep hari ini bukan kegiatannya, tetapi sikap hatinya. Amin saudara. Beda saudara, sikap hatinya berbeda. Ini diulang-ulang saudara, tereo. Bagaimana sikap hati persahabatan dengan Yesus, persekutuan dengan Yesus, relationship yang erat dengan Yesus. Saudara pergi kemana dia pergi. Saudara nyanyikan apa yang menjadi karakter-karakternya dia. Amin saudara. Saudara ngomong dengan orang lagi minum kopi di Monopol. Minum kopi di Starbucks. Ataupun wedang kopi di warung. Saudara selalu ngomong tentang Yesus. Saudara saya seru sekali sekarang. Kemanapun saya pergi kemarin mengelayat. Saya bisa ngobrol sama orang tentang the gospel. Saya ngomong di mana? Di common ground. Ngomong juga the gospel. Di Starbucks ngomong the gospel. Kemana-mana di gospel. Mungkin sudah bilang, iya kon pendeta pak. Lah aku ngomongnya duit. Nah saudara, dalam perkara duit, saudara libatkan Yesus. Dalam cara-cara saudara. Saudara tanya sama istri saya barusan pulang dari Amerika. Saya dapat banyak sekali cerita-cerita di mana Tuhan membukakan jalan-jalan yang luar biasa. Dan tiap kali kalau kita melihat opportunity, bisnis, kanan dan kiri. Kok bisa ya? Ya mbau Tuhan yang bekerja. The gospel, Injil yang menjadi semangat kita. Saudara, biarlah pengampunan yang saudara terima. Pemulihan yang saudara terima. Kesembuhan yang saudara terima. Itu semua menjadi semangat untuk kita bersahabat dengan Yesus. Itu menjadi semangat. Membawa kita, aduh Tuhan. Aku mau deh, makin kenal. Aku mau jalan sama Engkau.
Sehingga sikap hati saudara itu bukan membuktikan, tetapi ya memang pasti. Dan yang luar biasa sekali ya saudara, ada firman yang berkata begini saudara ya. Firman itu di Yohanes 1 Yohanes juga, 1 Yohanes 5 ayat 3. Saya bisa minta pemain keyboard untuk maju, untuk bisa masuk. 1 Yohanes 5 ayat 3, ini luar biasa sekali. Dia bilang begini saudara. Ayo kita baca sama-sama ya, pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Tereo. Nah yang hitam coba baca. 1, 2, 3. Perintah-perintahnya itu. Sing genah. Dulu saya terus terang tersinggung dengan ayat ini. Tidak berat, gendeng. Dulu masih ingat ya saudara, saya itu dulu kalau mau main keyboard, saya harus puasa dulu. Saya itu harus nulis ada sebuah kontrak perjanjian warnanya hijau. Saya masih ingat hijau. Tidak boleh nonton, tidak boleh pegangan tangan. Di Seattle itu. Di semuanya gitu, terus tanda tangan. Wah, saya pikir perintah-perintah iki cek abotir main keyboard ae lho cek wangel. Terus dibilang begini, perintah-perintahnya itu tidak berat. Sing genai, gak berat. Berat. Untuk punya bisnis bersih, wabot. Untuk melayani, aku mesti bangun pagi, wabot. Waduh berat, angel lah ini gak mungkin. Ini dongeng, konon, perintah-perintahnya tidak berat. But now, sekarang, saya ngerti. Let me tell you why. Kenapa? Karena saya melakukan segala sesuatu. Bukan supaya saya diselamatkan. Bukan supaya saya mempertahankan keselamatan. Tetapi saya mengikuti Yesus. Memikirkan Yesus. Saya berjalan bersama dengan Yesus. Bahkan mau pindah setelah 21 tahun dari Amerika. Mestinya enak di sana. Kesini. Saya merasa, Bapak ini pengorbanannya luar biasa. Pengorbanan apa Pak? Aku gak merasa berkorban nih. Kenapa? Karena saya sudah diselamatkan. Karena saya tahu kalau saya nggak ada Yesus, habis saya. Saya tahu kalau saya nggak diangkat sama Yesus, saya ngelihat anak-anak saya ngelihat istri saya, kok bisa ya aku dapat istri kayak begini? Asik, cecing begitu saudara. No, I'm just kidding. Kok bisa ya saya punya anak-anak? Aduh Tuhan, aku ini gak layak loh punya ini semua. Tapi Tuhan itu begitu baik. Saya melakukan semua ini bukan karena saya disuruh, gak ada yang maksa. Gak ada yang dikasih pistol, kamu enggak, kalau enggak kena kutuk loh, kamu enggak ada. Kita melakukan semua ini karena kasih Tuhan sudah berlimpah-limpah sama saya. Amin saudara. Amin. Gak ngoyo. Anak saya barusan jatuh saudara. Jadi kalau saudara ngikuti Instagram saya atau Facebook, saudara lihat anak saya ini jadi dia jatuh main basket lagi nge-rebound lagi di udara ditabrak orang, dia jatuh dia begini saudara, ininya blesak saudara, masuk ke sini terus ininya mencuat ke atas gitu saudara. Aduh, modelnya begitu, gitu tangannya. Terus habis itu dioperasi semua, nangis. I cannot feel my finger. Maksudnya jari-jarinya itu enggak kerasa saudara. Waduh, saya udah pusing gitu, mamanya enggak ada, begitu saudara ya. Tapi waktu sudah selesai opname, operasi, sampai di rumah saya tanya sama Jonathan, kamu melihat gak kebaikan Tuhan dalam semuanya? Bingung dia. Ini kebaikan Tuhan? Ya, kebaikan Tuhan. Mungkin saudara ngeliat saya, iki pastor gendeng, anaknya patah tulang kok kebaikan Tuhan. Saya mau kasih tahu Jonathan, kamu bisa gak waktu kamu jatuh, instead of tanganmu, tulang ekormu yang patah. Sehingga yang pertama kamu bisa buta. Yang kedua kalau tulang ekormu patah enggak buta, kamu enggak bisa jalan, kamu harus digips semuanya. Yang kedua, kamu bisa jatuh kepala dulu. Artinya kamu bisa pendarahan otak, kamu bisa gegar otak. So kamu lihat gak kebaikan Tuhan? Thank God. Terima kasih Tuhan. Kalau ini terjadi, artinya ini yang terbaik
Tuhan melindungi kita. Amin, saudara. Ya, seringkali yang kita lihat, aku ngene. Saudara tahu kalau saudara di dalam Yesus itu yang terbaik. Karena Tuhan dalam kasih-Nya itu melindungi saudara, memberikan saudara yang terbaik. Amin, saudara. Wow. Dengan mentalitas seperti itu, ada nggak yang berat? Nggak ada, saudara. Coba lihat Paulus, kapal karam 3 kali. Waktu dia sampai pantai digigit ular. Kalau saya, aku leren. Gak melok. Tapi Paulus bilang, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kamu jangan ngomong tentang Yesus. Nggak bisa. Hidup bagiku adalah Kristus. Hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus. Ya sudah, kamu ngomong Yesus tak penjara. Ya enggak apa-apa, aku di penjara. Semua, sak sipir penjaranya, sak kepala penjaranya jadi Kristen kabeh. Dia hidupnya ini benar-benar tidak ditentukan oleh situasi, malah dia yang menentukan situasi. Wow. Saudara, hidup yang seperti itu persahabatan dengan Kristus. Amin, saudara. Jadi saudara, hari ini saudara mau yang mana? Jangan salah mengerti. Saudara diampuni, saudara dipulihkan, saudara disembuhkan. Karena Tuhan ingin mengundang saudara. Yesus bilang, kamu bukan lagi hamba, tetapi kamu sahabat. Amin, saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara diberkati. Amin, saudara. Ayat yang terakhir. Kita sama-sama baca. Oh, ini saudara, gospel center. Hidup yang berpusat pada Injil. Saudara mau gak kenal sama dia? Saudara mau gak bersekutu dengan dia? Saudara mau gak bersahabat dengan dia? Amin, saudara. Saudara mau itu, saudara bisa lambaikan tangan kalau saudara mau itu. Amen. Ini adalah hidup yang berpusat pada Kristus. Bukan cuman hanya mau dapat keselamatannya. Bukan cuman hanya dapat pemulihannya. Rasul Yohanes membawa, ayo sama-sama. Kamu mau mengenal dia atau enggak? Kalau kamu mau mengenal dia, datang kepada dia. Amin, saudara. Ayat yang terakhir, saudara. 700 tahun sebelum Yesus lahir, sebelum Roh Kudus turun, Nabi Yeskiel bilang seperti ini, saudara. Kita baca pelan-pelan. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin. Siapa yang memberikan? Tuhan. Amin, saudara. Tuhan yang akan memberikan hati yang baru, roh yang baru. Dan dibilang, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang low. Saudara bisa taat? Bisa kamu taat? Gak bisa, dengan kekuatanmu sendiri gak bisa. Tuhan yang membantu kamu taat. Wow, lihat yang rohku. 1, 2, 3. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan wow, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang membuat saudara. Amin. Gimana caranya? Bersahabat dengan dia. Sing about him. Nyanyikan dia. Doa. Libatkan dia. Doa itu bukan harus begini, saudara. Dalam saudara kerja, doa. Apapun yang saudara lakukan, libatkan Yesus. Bersahabat dengan dia, berjalan dengan dia. Disitulah saudara akan gumun-gumun. Kok bisa ya? Aku tahu loh, aku gak sepinter itu. Tapi aku kok bisa ngomong kayak gitu ya? Karena Tuhan Yesus yang ngomong melalui saudara. Amin. Aku kok bisa ya buat keputusan seperti itu? Karena Tuhan Yesus yang memimpin setiap keputusan saudara. Tuhan Yesus yang berkarya di dalam hidup saudara. Karena roh Tuhan diberikan, didiam di dalam hati saudara. Dan dia membuat saudara hidup menurut segala ketetapannya. Dan berpegang pada peraturan-peraturannya. Dan melakukannya. Amin, saudara. Karena semua itu adalah hatinya Yesus. Saat saudara bersahabat, maka saudara hidup persis seperti Yesus. Amin. Thank you Jesus, thank you Lord. Ku ingin selalu bersekutu